Oh, belum bisa dibuka mic-nya. Anda close. Tamam. Tafadhal. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Untuk materi hadis yang ini terkait 3 doa yang mustajab. Kita bacakan dulu Ustaz dari kolom pertanyaan. Sudah ada yang masuk dari Ibu Siti Sadia. Bismillah, Afwan izin bertanya. Dalam hal zalim adalah orang yang menyakiti orang lain, sedangkan mazlum adalah orang yang disakiti orang yang zalim. Menzalimi orang, doanya akan dikabulkan, entah berdoa kebaikan atau memperburukan. Pertanyaannya, apakah dalam hal di atas jika mendoakan keburukan tidak menjadi dosa? Bukankah apabila kita berdoa tentang buat seorang yang doa baik atau buruk, doa itu akan kembali pada yang mendoakan? Bagaimana menyikapi kalau masalah seperti itu, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Nah, kalau doa yang buruk kepada manusia, itu kalau seandainya kita bukan dizalimi, itu tidak bisa kalau kita tidak dizalimi sama dia. Tapi kalau kita dizalimi olehnya, maka kita berpeluang untuk mustajab mendoakan buruk kepada orang itu. Dan itu sudah jelas. Berdasarkan hadis ini, pertama bahwa orang-orang yang mendoakan keburukan dari orang yang terzalimi, dia mendoakan keburukan kepada yang menzaliminya. Hadis ini menjadi dalil bahwa dia akan mustajab. Doa apapun, karena hadis ini umum. Doa apapun dari orang yang terzalimi, dia akan sampai. Boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Tidak boleh kita mengungkapkan doa-doa buruk atau kata-kata buruk dengan suara yang terdengar kecuali kita tuh dizalimi. Kalau dizalimi boleh ngomong, teriak misalnya, saya fulan dizalimi oleh fulan begini, semoga fulan begini, itu boleh karena dizalimi. Tapi kalau tidak dizalimi nggak boleh. Ada perkara yang sama-sama bertengkar, ada perselisihan yang dua-duanya salah, terus kita teriak-teriak, fulan begini, nggak boleh. Anda nggak dizalimi, Anda sama-sama bermasalah, dua-duanya salah, nggak boleh. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli innahu zulim. Allah tidak suka dengan orang yang membicarakan kesalahan orang lain, berdoa keburukan bagi orang lain, kalau dia tidak dizalimi. Tapi kalau dizalimi, silahkan. Illa, kecuali man zulim, kecuali yang dia zalimi, tidak mengapa. Mustajab. Kemudian juga Nabi SAW itu pernah melarang Aisyah. Jadi kisahnya itu Aisyah radhiyallahu anha. Ini sudah dibahas di hadis buku 1. Aisyah pernah dicuri sesuatu. Kemudian Aisyah kesel, radhiyallahu anha kesel. Kemudian Aisyah berdoa. Berdoanya doa buruk. Mudah-mudahan begini, yang jelek, supaya orang pencurinya itu terkena keburukan. Kemudian kata Nabi SAW, la tusabbihi anhu. La tusabbihi anhu itu artinya jangan engkau ringankan azabnya. Yani, jangan engkau ringankan azabnya. Yani, kalau engkau doakan buruk, nanti dia ringan azabnya di akhirat, terus pahala kita berkurang. Itu bisa dicatat juga. Jadi kalau kita dizalimi, kemudian kita itu sabar, tidak mendoakan buruk, kita dapat pahala besar, itu nanti orang itu di akhirat akan dihukum oleh Allah lebih berat. Kalau kita sabar tidak doakan buruk. Tapi kalau kita dizalimi, kemudian kita tidak kuat menahan sabar, kita doakan buruk, maka pahala dari kita berkurang dengan doa buruk kita, dan Allah ijabah doa buruk kita itu bagi dia di dunia, dia akan kena kesusahan dengan doa. Dan begitu caranya. Jadi mustajab doa buruk dari orang yang dizalimi. Kalau bisa menahan,
jadi pahala besar. Nah, sabarlah, gak usah doain, kasihan ya kalau aneh doain dia bisa sengsara di dunia. Nah, itu lebih hebat lagi itu. Ya. Itu pahalanya besar bagi orang yang menahan seperti itu. Berdasarkan hadis Aisyah tadi, Allah. Baik, belum ada yang masuk lagi di kolom pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan Bapak Ibu teman-teman. Bisa bertanya langsung terkait 3 doa yang mustajab ini, silakan yang mau bertanya. Mas Romi, silakan. Assalamualaikum, Tat. Tat, dengar kajian hari ini saya agak serem juga ya sebagai pemimpin ya, Tat. Karena dia bisa terpleset dari sisi yang menzolimi rakyatnya begitu. Jadi kalau misalnya pemimpin ini udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata ada rakyatnya yang terzolimi, maka dia akan dituntut di pengadilan begitu ya, Tat ya. Tapi gimana kalau dibalik, Tat? Misalnya pemimpinnya itu udah berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan keadilan, tapi masih ada aja sedikit cacat lah, ada kesalahan. Mungkin dari dia, mungkin juga dari bawahannya. Apakah pemimpin tersebut termasuk orang yang sengaja menzolimi rakyatnya, padahal dia udah berusaha gitu, Tat? Nah, sudah, Tat. Nah, barakallahu fiik, Mas Romi. Pemimpin disebut di dalam hadis banyak. Di antara orang yang ahlul jannah, kata Nabi dalam hadis Muslim, ahlul jannati thalath, 3 ahlul jannah. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan pemimpin ini hanya bisa diduduki oleh laki-laki. Jadi laki-laki punya kesempatan menjadi al-imam al-adil, menjadi ahli surga dari sisi menjadi imam yang adil. Perempuan nggak bisa. Kalau perempuan, kaum muslimat, ibu-ibu itu punya potensi masuk surga dengan cepat, itu taat kepada suami. Kalau suami punya peluang masuk surga cepat dengan al-adil, ketika menjadi pemimpin, baik pimpinan rendah atau pimpinan tertinggi, al-adil, berlaku adil. Dan kata Nabi juga bahwa dari 7 golongan, akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Yang pertama adalah al-imamul adil, selalu posisinya di atas, al-imamul adil. Apa yang maksud al-imamul adil? Al-imam al-adil adalah imam yang berusaha tidak menzalimi rakyatnya, tidak menzalimi orang yang dipimpinnya. Semua hak yang menjadi hak rakyat yang dipimpinnya diberikan dengan seupaya mungkin. Sebagaimana kita melihat bagaimana para pemimpin, yaitu Nabi dan Khulafaur Rasyidin, mereka itu memikirkan sekali hak rakyat dan tidak memikirkan hak pribadi. Itu bentuk adilnya mereka itu. Kalau ada rakyatnya yang miskin, mereka akan meminta kepada yang kaya, rakyat yang kaya, untuk bersedekah kepada yang miskin. Kalau ada rakyat yang miskin, jika dia atau mereka punya rezeki, mereka akan keluarkan dari rezeki mereka untuk orang yang miskin. Kalau ada rakyatnya yang susah, mereka akan ambil dari baitul mal untuk diberikan kepada rakyat yang susah. Jadi baitul mal bukan menjadi kekayaan para khulafaur rasyidin. Ghanimah, harta kekayaan, harta peperangan tidak menjadi kekayaan Nabi SAW. Nabi dapat ghanimah banyak, bermiliar-miliar mungkin nilainya, tapi dikeluarkan kembali untuk rakyat, untuk orang yang dipimpin, untuk orang-orang miskin yang berada di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang pemimpin sudah berusaha untuk memberikan hak rakyatnya, bahkan lebih, yang bukan haknya pun dikasih, tatawu namanya, sukarela dari pimpinan, ini saya kasih hak kalian, ini saya lebihkan hak kalian. Kemudian tiba-tiba ada 1-2 rakyat yang terzalimi disebabkan A dan B, terzalimi secara hak hidup, hak materi, atau terzalimi dari segi hak hukum, terzalimi. Kalau pemimpin itu tidak tahu
ya itu kezaliman hanya muncul dari pihak-pihak di bawahnya, maka dia dimaafkan kalau dia tidak tahu. Tapi kalau dia tahu kezaliman itu dan dia diam, dia tidak merubahnya dengan kekuasaannya, man ra'a munkara, barang siapa melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, maka kemungkaran itu dirubah dengan tangannya. Kalau dia tidak merubah dengan tangannya, dia biarkan saja, maka dia termasuk zalim. Apalagi kalau dia nyuruh bawahannya untuk berbuat kezaliman. Wah, udah masya Allah, zalim di atas zalim. Jadi pemimpin ini tempatnya surga, gampang masuk surganya dan gampang masuk neraka. Yang gampang masuk neraka pemimpin itu kalau dia tidak adil. Paling gampang masuk surga kalau dia adil. Adil itu kemungkinan, adil itu dalam apa sih sebenarnya? Adil dalam apa sih? Yang pertama hak. Hak itu apa sih? Hak harta, kepemilikan. Itu yang paling banyak permasalahan di situ. Hukum, hak, harta. Yang kedua hak apa? Hak hukum. Nabi itu ketika ada suatu sahabat yang menuduh Yahudi, itu Yahudi yang dituduh, padahal yang salah itu adalah Muslim. Kemudian Nabi SAW keluar sabda berdasarkan kasus itu, walaupun yang mencuri adalah Fatimah binti Muhammad, saya potong tangan. Jangan main-main. Muslim menuduh Yahudi berbuat salah, padahal dia yang salah. Ya seperti itu. Artinya apa itu? Hak hukum. Hak hukum. Hak hukum dan hak hidup harta tadi, kesejahteraan, ya, jika ditunaikan oleh seorang pemimpin, maka insya Allah dia pertama duluan masuk surganya. Kalau tidak ditunaikan dua hak itu, dia akan dituntut oleh rakyatnya di akhirat sebelum di dunia. Ketika tidak di dunia, di akhirat akan dituntut dengan penuntutan yang Allah alam baik. Bagaimana jika dia berdoa di dunia, mendoakan kepada pimpinannya doa-doa buruk, tergantung tingkat kezalimannya. Anda termasuk yang terzalimi langsung atau tidak? Kalau Anda yang tidak terzalimi langsung, maka tidak. Ini yang dimaksud terzalimi, ini terzalimi langsung. Terzalimi langsung, antum dipanggil oleh pimpinan, tiba-tiba dipenjarakan, terus tidak ada hukum gelar perkara. Ini dari dulu Anda ingin sampaikan ya. Dari zaman dahulu, mungkin abad 400-500 Hijriah. Itu ada, kalau saya sebutlah, ada pemimpin Muslim yang Muslim di negara Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Apa yang mereka lakukan? Menangkap para ulama, orang-orang saleh. Ditangkap tapi tidak digelar hukum. Itu ada yang dibunuh tanpa menggelar hukum. Dipenjarakan tanpa menggelar hukum. Dibiarkan orang di penjara. Tidak diperkarakan, harusnya diperkarakan. Apa masalahnya? A dan B. Baik, selesaikan segera. Kalau seandainya bisa keluar penjara, selesaikan keluar penjara. Kalau misalnya tidak, penjarakan berapa tahun? Sampai sekarang, Syekh, sampai sekarang ini banyak pemimpin di dunia, ya, Anda bicara di dunia, itu memasukkan orang-orang soleh ke penjara tanpa digelar perkara. Ada zalim. Masukkan gelar perkaranya, jangan ditunda-tunda. Apa masalahnya? Nah, ketika gelar perkara, di sini perlu keadilan hukum. Kalau pemimpin sengaja mendesain yang zalim, jelas. Nah, kita doakan aja semoga pemimpin yang seperti ini cepat taubat. Kalau tidak, muskilah. Nah, orang yang dizalimi secara pribadi seperti itu baru bisa berdoa. Ini kalau kita nggak langsung dizalimi, doa-doa akan kebukan kepada pemimpinnya. Nggak perlulah kalau kita nggak langsung tenang. Antum nyaman-nyaman aja kebaikan. Ya antum doain aja kebaikan. Kecuali antum yang benar-benar terzalimi oleh pemerintah, oleh si fulan, oleh pemimpin ini, doa mustajab itu. Tapi kalau kita tahan, anak tahanlah, nggak ada doakan, antum berpahala. Pahala. Wallahu a'lam. Baik,
Bu Siti saja mengangkat tangan Pak Ustadz ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya kembali. Nah, Ada hadis yang tadi Ustadz sampaikan, menunjukkan doa orang tua kepada anak itu mustajab, baik doa ayah ataupun doa ibu. Dalam hadis lain disebutkan lafaz walidah, ibu lebih ditekan dalam haknya dan lebih besar kemungkinannya dikabulkan doanya daripada ayah. Karena keutamaan ibu itu sudah maklum. Pertanyaannya, bagaimana kalau posisi ibu sambung mendoakan anak sambungnya? Apakah tetap doa itu akan diijabah juga? Mohon penjelasannya. number clothing. Yang dimaksud orang tua di sini orang tua nasab. Nasab. Ini nasab itu adalah lahir dari darah dagingnya. Yang bukan nasab tidak masuk. Nah, makanya kalau ada orang tua punya anak sambung atau orang tua punya anak asuh ya, diasuh terus sampai dewasa, kemudian dia meninggal. Kemudian anak asuh itu mendoakannya atau orang tua mendoakan anak asuh itu kalau masalah mustajab banyak cara mustajab kan tadi, bisa tempatnya multazam, raudhah, bisa keadaannya ketika sujud, bisa waktunya ketika berbuka puasa atau ketika waktu sepertiga malam, itu keadaan-keadaan itu juga bisa mustajab. Tapi kalau dari sisi yang disebut dalam hadis ini, sisi nasab tidak dapat. Karena yang dimaksud dalam hadis ini adalah nasab. Sisi nasab. Kalau misalnya kita mendoakan orang yang telah mengasuh kita, mustajab nggak? Mustajab tapi dari sisi lain. Insya Allah mustajab dari sisi lain, bukan dari hadis ini. Nah, kadang ada orang tua juga yang temperamen, seringkali di saat marah itu terucap ada kata-kata doa, ada kata-kata juga yang kurang bagus untuk diucapkan, padahal itu anak sama sekali misalkan kesalahannya itu tidak fatal. Itu bagaimana cara menyikapi misalkan kami sebagai istrinya untuk menasehati suami supaya tidak terucap kata-kata yang buruk. Mohon dijelaskan juga Ustaz. Berdoa aja Bu. Berdoa aja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan lisan yang baik kepada sang bapak atau kepada sang ibu. Didoakan terus. Didoakan. Ucapan yang jelek itu merupakan doa gitu kan? Alhamdulillah. Ya, ucapan yang jelek itu atau ucapan dari seorang tua itu bisa menjadi doa, tidak mesti doa, tapi bisa menjadi sebuah doa. Meskipun keadaan dengan sangat marah itu. Jika dalam keadaan marah itu tergantung marah. Jika marah sadar, masuk. Jika marah tidak sadar, saking marahnya keluar kesadaran, itu tidak masuk. Jadi bagaimana cara menghadapinya? Ya kita timbal lagi dengan doa-doa baik dari kita. Ya ditimbal lagi, Allah jaga anak-anak, ya Allah. Dengan keadaan yang lebih khusyuk, yang lebih tempat yang lebih pas, waktu yang lebih pas itu. Dicari tadi, kumpulkan syarat-syarat mustajab, kita doakan lagi anak-anak kita. Mudah-mudahan doa kita lebih kuat dari kata-kata yang diucapkan oleh istri atau suami tadi. Begitu Allah. Sama. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sudah tidak ada? Alhamdulillah. Kita tutup Ustaz? Ya. Baik. Ada lagi. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz Ahmad, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Admin, itu saya ada mohon pertanyaan terakhir. Silakan. Ya Tat, ini mumpung tapi Afan nih di luar tema, tapi di sini bagus di forum yang pernah saya tanyakan Ustadz di WhatsApp, tapi
Ini penting, butuh statement hukum syari dari Ustadz nih, karena lagi heboh, bukan heboh ya, lagi viral lah saat ini gitu. Untuk membayar zakat fitrah, eh, tapi tidak dizaharkan gitu, untuk menjaga hati yang penerima zakat. Apakah memang perlu harus dizaharkan gitu, karena takutnya dia tersinggung begitu. Karena kan saya dengar dari kajian Ustadz juga, sebaik-baik pemberian itu kepada kerabat, karena selain menjaga silaturahim juga sedekah. Nah, Apakah benar harus disebut, atau memang ada hadisnya yang nggak perlu disebut untuk ya, kalau ketemu kata-katanya harus dari dulu. Iya. Jadi fatwanya ya, fatwa dari Al-Imam An-Nawawi mengenai hukum menyebutkan zakat bagi muzaki. Apakah syarat sah begitu kan? Nah, Ya, ya ini mungkin tambahan informasi buat yang lain, bahwa syarat sah seseorang mengeluarkan zakat ini adalah zakat, yaitu dengan niat di dalam hati. Itu syarat sahnya. Bismillah, ini zakat kasih. Kamu nggak sebutin, gak enak, karena ini kerabat, dan kerabat kita utamakan. Ya, jadi kita kasih aja ini tafadhal dari anak. Sah seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sah. Jadi kalau ingin memberikan kepada kerabat, tidak disebutkan pun sah. Apalagi dia sudah jelas fakir miskin. Kasih saja. Kirim transfer nih buat antum. Kalau dia tanya apa nih, silakan aja buat antum, ini bagian antum. Ya udah. Insya Allah sih dia gak bakal nanya lagi. Kalau dia bilang ini zakat apa sedekah, nggak mungkin. Kalau orang miskin nggak nanya begitu lagi. Tapi kalau dia orangnya mampu, ya itu bisa jadi nanya. Ini apa? Kalau dia mampu. Tapi kalau dia nggak mampu, orang fakir miskin dan dia butuh, nggak banyak tanya. Artinya apa? Artinya kalaupun kita tidak jelaskan atau tidak jaharkan ini adalah zakat, hukumnya adalah sah dan tidak masalah. Nah, Allahu a'lam. alhamdulillah, jazakallahu khair. Nah, syukran. Warahmatullahi. Jam berapa antum di sana? Jam 11:30. Apa itu? Pagi. Siang, menuju zuhur ya. Ya, barakallahu. Baik, ada lagi? Terakhir. Tidak ada? Baik, alhamdulillah. Sekali lagi, jazakallahu khairan, Ustaz Rahmat, Bapak Ibu dan teman sekalian yang telah mengikuti kajian hadis 80 hadis pilihan bahasa online apapun yang ini terkait hadis 17 yang terkait 3 doa yang mustajab. Insya Allah kita Ini di sini nih ya, di sini dijelaskan, ada ketemu ya teksnya, bahwa niat itu cukup, tidak perlu dilafalkan. Dan ketika yang tadi yang zakat, dan ketika tidak diniatkan, justru itu jadi tidak sah zakat. Jadi niat dalam hati itu cukup tanpa harus pelafalan. Nah, kalau kita tutup, Ustaz. nah, sampai di sini sekarang silakan nanti umumin kapan nanti kita mulai lagi. Ya, baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, insya Allah kita libur dulu. Ini jadi pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi tanggal 21 Mei. Insya Allah kita sudah bisa mulai kajian online-nya. Nanti informasi lebih lanjut kita akan sampaikan di grup WhatsApp atau di sosial media kita. Sekali lagi, jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi nanti bulan yang akan datang, 21 Mei. Kita akhiri kajian kita dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Saya pamit, mohon maaf.
atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Kurang jazakallah khair, Tat. Pak Admin, Pak Nur. Yes. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Recording stopped. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu bulan Ba'dal Id, setelah Idul Fitri 3 minggu. Nah, insyaallah. Insya Allah. Terima kasih banyak semuanya. Barakallahu fikum. Sampai ketemu. Fikum Nah. barakallah. Kita lanjutkan lagi insyaallah. Selamat 10 hari terakhir. Semoga Allah mudahkan menjalankannya. Amin. Sampai Idul Fitri. Semoga Allah selamatkan sehatkan baik. Amin. Dan insya Allah bertemu lagi setelah Id. Dan Ana doakan semua yang di sini, dan Ana juga mudah-mudahan tahun depan bisa i'tikafnya di Masjidil Haram. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin Ustaz. Yang penting niatnya dulu. Jadi kalau mati duluan, niatnya sudah sampai kepada Allah. I'tikaf di Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.